Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rezeki Agustiana. Saya mengajar di UPTD SD Negeri 12 Biren. Hari ini saya akan mengajar pelajaran matematika dengan materi penjumlahan dan pengurangan. Pada hari ini saya akan mengajar dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam dengan tujuan yang akan saya lakukan adalah menggunakan strategi hitung penjumlahan dan pengurangan dalam situasi jual beli dan mengelompokkan informasi terkait harga, uang yang dibayar dan uang kembalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Siapa tadi pagi sholat subuh? Saya. Siapa tadi pagi ada sarapan? Saya. Oke, baik. Abang dan kakak, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran matematika. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ayo berdoa. Alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga kegiatan kita hari ini Allah berikan kelancaran dan anak-anak ibu paham dengan pelajarannya. Nah, sebelumnya Bu Putri mau ngecek ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Mama. Omar sama Atafun. Kita doakan semoga Omar dan Atafun besok bisa sekolah kembali ya. Baik. Abang dan kakak, apakah duduknya sudah nyaman nih? Sudah nyaman duduknya? Ada yang merasa Bu, kami nggak enak duduknya ada?
Yang kalau misalnya kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar yang mana nih? 56. Terus? 56. 100? 56. Yang kedua terkecil? 275. 275. Yang terbesar? 853. 853. Benar? Benar? Benar. Berarti kita yuk sama
udah sama, tapi rasanya kan beda, ya kan? Ini agar-agar jadi kenyang. Kue cubit coklat cuma 500. Ayo dibeli, ayo simpan. Bapak Ibu, Om Tante, ayo. Di sini ada kue cubit Oma. Dibuat dengan cinta. Ayo kue cubit coklat. Bisa deh. Kue cubit Oma. Di sini digigit makin asik. Kue cubit coklat. Jadi nggak usah khawatir. Kemudian Rara kan sahabat kita. Dari tadi ada istri saingan. Ini kecap buatan rumah enak loh. Pak Ucok harus nyobain. Alhamdulillah. Itu Pak Ucok. Kebetulan masih ada 3 bungkus lagi. Pas banget itu. Sayang kali, kamu cuma 3 buku. Tapi ya sudahlah. Ini uang. Makasih Pak Ucok. Pak Ucok, nggak ada pembayaran. Itu perlu sebentar. Sebentar ya Pak Ucok. Bisa coba tukerin uangnya dulu. Sakit kali kau rusak. Dulu, Siva. Dia lu sih ada uang 10 ribuan ini nggak? Bentar ya, bisa. Kayaknya ada. Pak Ucok, kue cubitnya masih kurang kan? Iya rusak. Nah, kebetulan nih Pak Ucok. Siva sama Abdul juga jualan kue cubit. Cocok kali itu. Uang kembalian belanjaanku tadi, aku belikan kue cubit kalian aja ya. Wah, makasih banyak Pak Ucok. Boleh sama-sama. Siva. Kenapa sih, Ra? Aku malah bawain cubit yang bagus sih. Kalau dibilang ada pembelian, pasti Pak Ucok sisa-sisanya Pak. Kan kita bisa bawain. Ra, ingat kan semua? Ingat lah. Kita harus meneladani sifat pendidikan Rasul. Makanya, jujur, dan terpercaya. Ya sih, tapi kan mahal. Nah, gitu dong. Gak apa-apa, Ra. Berdagang emang harus kreatif. Sesama pedagang kan harus saling bantu. Nah, karena kalian
2 sudah pernah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, di kelas 3 Bu Putri mengingatkan kembali. Cuma di kelas 2 yang lalu kan belajarnya penjumlahan dan pengurangannya itu ratusan ya. Nah, di kelas 3 kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan sampai ke ribuan. Nah, apa sih penjumlahan itu? Nah, penjumlahan itu adalah operasi itu yang menggabungkan satu atau dua bagian sehingga menghasilkan totalnya atau lebih banyak. Misalnya seperti yang kita tamak, misalnya penjumlahannya misalnya seperti kue cubit tadi. Kue cubit tadi ada 20 kue cubit yang dibeli sama Pak apa tadi? Pak Ucok. Pak Ucok belinya berapa? 2 kotak kan? Nah, satu kotaknya misalnya 20. Belinya 2 kotak. Jadi total kue ucoknya, Pak Ucoknya berapa? 40. Nah, ini yang dimaksud dengan penjumlahan. Berarti ada operasi itu yang melibatkan dua bagian atau lebih sehingga menghasilkan jumlah yang banyak. Nah, kalau misalnya penjumlahan ditandai dia lebih banyak pada hasilnya. Paham maksud Ibu? Paham. Nah, kalau misalnya pengurangan, sebaliknya. Kalau pengurangan itu adalah operasi itu yang menghasilkan selisih. Maksudnya gimana, Bu? Nah, pengurangan antara satu, misalnya nih, karena kalau pengurangan itu, operasi itu yang mengurangkan satu bahagian sehingga hasilnya itu lebih sedikit. Contoh, misalnya Haikal punya kelereng, ada berapa Bang Haikal kelereng? Ada 10, boleh. Haikal punya kelereng 10, ya kan? Kemudian Haikal mau berbagi sama Rashid, ya kan? Nah, Haikal berbagi sama Rashid. Mau berbagi berapa Bang Haikal kelerengnya? 5. Boleh. Berarti berapa sisa kelereng Bang Haikal? 5. Nah, inilah yang dimaksud dengan pengurangan. Nah, ya, pengurangan itu mengurangi satu bagian sehingga hasil yang didapatkan lebih sedikit. Berbeda dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan itu dia bertambah hasilnya. Dan ingat, kalau pengurangan ditandai dengan apa ini? Tanda kurang. Kalau ini, kalau penjumlahan ditandai dengan tambah. Masih ingat? Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira paham? Mbak Syifa Azhani paham? Ayo duduknya yang nyaman ya. Paham? Terkait dengan penjumlahan dan pengurangan? Nah, karena sebentar lagi kita akan bermain dengan penjumlahan dan pengurangan. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Kakak udah paham? Ada yang mau tanya? Enggak. Udah paham semua? Udah. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sebelumnya. Jadi sebelum kita bermain, Bu Putri mau ngajak kalian bermain. Sebelum bermain, Bu Putri mau menjelaskan dulu alurnya. Apa sih alur itu, Bu? Jalan mainnya. Bagaimana cara kita bermain? Nah, dalam kegiatan pagi ini, setiap kelompok itu akan bermain jual beli atau jual-jualan, ya. Nah, jadi nanti setiap kelompok ini kan kita udah bagi kemarin ya kan? Dan kebagi kemarin udah duduk berdasarkan kelompoknya. Setiap kelompok akan jual beli. Ada yang menjadi penjual, ada yang menjadi pembeli, kemudian ada yang menjadi kasir. Nah, jadi di kelompok itu nanti kalau misalnya jual beli kan kita itu harus menggunakan bahasa yang dimana seperti Nusa dan Rara tadi menawarkan, si penjual itu menawarkan barang sama pembeli, ya kan? Nah, ya kan? Jadi kalau misalnya yang berjualan nanti menawarkan, Bu, beli Bu. Kalau
Cemilan. Buahan. Cemilan ya. Yang makanan siapa lagi yang minuman? Yang mana penjualnya nih? Makanan juga makanan ada.
ya. Bentar lagi simpan aja uangnya. Nah, tadi kita sudah dengar dari kelompok Kak Tiara kan? Kak Tiara terima kasih sudah memaparkan. Kita mau kasih tepuk apa nih untuk kelompok Kak Tiara? Tepuk apa? Tepuk hebat. Tepuk jempol. Tepuk hebat apa tepuk jempol? Tepuk hebat? Tepuk hebat. Oke, selanjutnya kelompok mana
Yang besar, assalamualaikum. Kasih bawa pulang. Oke, terima kasih. Mau kasih tepuk apa? Tepuk hebat. Oke, alhamdulillah tadi kelompok terakhir sudah memaparkan hasil diskusinya. Walaupun kondisi kita lagi mati lampu tiba-tiba, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar. Nah, abang dan kakak, kesimpulan dari kegiatan belajar kita hari ini adalah tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, penjumlahan itu adalah operasi itu yang menjumlahkan antara satu bagian dengan bagian lainnya sehingga menghasilkan jumlahnya yang lebih banyak. Sedangkan pengurangan adalah operasi hitung yang mengurangi salah satu bagian sehingga jumlahnya lebih sedikit. Kalau penjumlahan ditandai dengan simbol apa? Kalau pengurangan? Kurang. Baik, abang dan kakak. Nah, bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Kira-kira menyenangkan tidak? Kalau menyenangkan, nah, Bu Putri akan memberikan pertanyaan. Kalian cukup menjawab dengan jempol. Kalau misalnya iya atau setuju atau sepakat, itu bisa beri tanda jempolnya seperti ini. Nah, kalau misalnya tidak setuju atau tidak suka, itu berikan tanda jempolnya ke bawah. Paham instruksinya? Tanda jempol dan tanda jempol ke bawah, ke atas dan ke bawah. Oke, pertanyaan yang pertama. Menurut abang dan kakak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Jawabnya? Atau dengan ini. Nah, pertanyaan yang kedua. Menurut abang dan kakak, untuk pembelajaran penjumlahan dan pengurangan sulit atau tidak? Sulit atau tidak? Tidak. Nah, kemudian kira-kira kalau misalnya nih dalam kehidupan sehari-hari diajak belanja sama mama, abang dan kakak bisa berbelanja menggunakan uang sakunya di pasar? Bisa atau tidak? Ada yang bisa, ada yang tidak. Kenapa tidak bisa? Karena tidak tahu kembaliannya ya? Iya, karena belanjanya banyak.
untuk